Batapo tuh toko yang sebenarnya awalnya kita buat khusus untuk pot. Batapot sendiri kan artinya bata karena biasa orang Indonesia ngerti tentang bata itu seperti batu bata ya, warnanya serupa dan bahannya sama. Jadi batapot itu pot-pot terakota. Yang kita jual di sini kita banyak banget barang-barang yang lain. Nggak cuman dari pot, nggak cuman dari tanaman, kita juga ada rajutan, anyaman, dan makrame. Ada juga bahan-bahan beberapa barang yang dari kayu, ada pot-pot yang beberapa dari kayu juga. Halo, kenalkan saya Siana dari Batapot. Yang terlibat dari bisnis Batapot ini ada saya sendiri, terus ada partner saya satu lagi, dan juga ada rekan-rekan pegawai yang membantu kita dari awal. Kalau pengrajinnya hampir semua kita dari Jawa, ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah juga. Kita memang lebih fokusnya bekerja sama dengan para pengrajin yang sudah ada lokal Indonesia. Seleksinya lebih ke hasil barangnya ya. Kadang beberapa juga ada yang mereka tipenya lebih kasar untuk pembuatan potnya, dan juga ada yang tipe memaksakan, ada yang belum kering, kadang sudah sudah dibakar seperti itu. Jadi kita kadang seleksinya dari hasil yang kita lihat awal-awal saat kita sampel. Awalnya kebentuknya tuh sebenarnya gara-gara kita mau bikin kantor. Jadi kita bikin kantor, berarti awalnya lebih dari kebutuhan kali ya kalau bisa diomong. Jadi kita awal-awal cari-cari pot-pot terakota, kita pas udah pilih-pilih kita mau kirim, taunya biaya kirimnya jauh lebih mahal dibanding yang kita pikirin, dan jadi sayang banget gitu. Dan jadi akhirnya kita berdua cari, dan kita pikir wah waktu saat itu di Bandung belum banyak yang ada. Jadi kita putusin cobain yuk kita bikin kecil-kecilan banget, berawal dari online gitu. Waktu itu jujur aja ya, kita belum ngerti banget soal tanaman. Jadi kenapa awalnya milih itu karena estetik. Enak banget dilihat, ada sisi rustiknya, dan juga dilihatnya bagus gitu karena dia estetik dan warnanya juga simple ya. Banyak banget jujur aja. Soalnya dari tantangannya sendiri itu dari pengiriman pertama. Terus nggak cuma dari situ aja, dari kerjasama sama pengrajinnya gitu, karena handmade ya, bukan kayak pabrik gitu. Jadi muanya yang ada tuh lebih banyak cacatnya, perbedaannya. Customer kadang kalau yang udah tahu gitu dari awalnya, dia maunya seperti apa, dia udah pernah beli yang seperti apa, pas dikasih beda dikit, hidungnya lah beda, tangannya lah beda gitu, bentuk goretannya beda. Jadi yang kayak gitu-gitunya cukup jadi masalah gitu. Belum lagi kita pertama kan pembuka tokonya tuh online, jadi hampir semua pengiriman tuh pakai ekspedisi. Wah, awal-awal pecah, jujur aja kita nekat sih judulnya. Jadi awal-awal kita tetap aja kirim, terus setiap kali ada yang pecah kita bakal ganti 100%. Jadi nanti kita tanya ke customernya mau ditukar lagi sama barang yang sama kita kirim, atau mereka mau kita kembalikan uangnya gitu. Justru kebanyakan mereka mau dikirim ulang. Jadi buat kita juga emang sedikit riskan, tapi bisa buat belajar lebih jauh. Berapa kali kita cobain packingan yang kita kira udah aman, udah oke banget, dikirim ke tempat A gitu yang dekat, misalnya waktu zaman itu Jakarta atau Bogor, oh selamat gitu, udah jauh dikit ke Surabaya pecah gitu. Tetap kita harus cari lagi sampai berkali-kali, sampai kita nemuin banget gitu caranya packing yang paling pas buat produk kita dan cara pegawai kita ngepackingnya gitu.
awal juga baru 2020 ya, kita benar-benar punya toko berarti di bulan Oktober baru banget buka toko. Jadi staff juga nggak gitu banyak perkembangannya. Kalau dulu awal-awal kita mungkin baru 4 orang, itu udah termasuk saya dan partner gitu. Tapi mungkin sekarang bisa dihitung jadi 8 orang. Job desk-nya kalau antara saya sama partner sih, partner lebih yang di belakang layar ya, makanya saya yang di sini. Terus untuk operasional juga lebih banyak saya gitu. Untuk kayak pegawai gitu, banyakan pegawai toko kan semuanya, yang lebih untuk bagian packing, bagian untuk berbicara dengan customer, mengerti tentang customer gitu. Dan ada nanti bagian untuk pengiriman juga gitu. Emang tegang sih jujur aja, nggak karena kayak hype ya, ini juga mendadak jadi satu hal yang semua tuh nyari dan semua tuh jadi suka banget gitu. Awalnya kita juga lebih fokus di pot kan, nggak banyak tanaman. Tapi setelah berapa lama kita lihat toko juga jadinya nggak enak gitu, jadi gersang kalau nggak ada tanaman. Jadi kita mulai pakai tanaman dan kita tuh awal-awal nggak berani yang mahal-mahal. Tapi sekunjungnya waktu jalan, kita pelan-pelan coba raba-raba lah gitu. Karena kalau kita terlalu main yang terlalu mahal, kitanya sendiri juga jujur aja takut gitu. Tapi kalau misalnya main yang murah terus, nggak ada daya tariknya gitu, yang mudah-mudah aja. Jadi kita juga ada waktu-waktu momen-momennya gimana kita ada tanaman yang lebih langka, ada tanaman yang lebih ke hias yang biasa. Nah, salah satu momennya itu kita biasanya mengeluarkan tanaman-tanaman itu kalau lagi pameran. Kita ada cara salah satu menarik dan brandingnya Batapot itu, kita suka ada pameran. Awal-awal juga kita kira-kira sampai detik ini kita kira-kira udah ada 4 pameran kecil gitu. Yang bikin bahagia pas ngeinteraksi sama customer, terus customernya sharing-sharing tentang tanaman kali ya. Saya dari ngertinya cuman dikit sampai lama-lama jadi lumayan ngerti, walaupun gak sampai expert loh ya. Jadi kadang-kadang kita sharing-sharing aja, kadang customer yang ngasih tahu banyak hal gitu ke aku. Kayak dari tanaman yang ini gimana caranya gitu, itu aku juga kaget sih, mereka open banget gitu. Dan yang bikin inspirasinya ngelihat pertumbuhannya kali ya, pertumbuhan bisnisnya sendiri, pertumbuhan komunitasnya sendiri gitu, dimana orang-orang bisa makin lihat gitu kalau pot-pot gerabah ini tuh lucu dan bisa nggak cuman ambil basic aja, orang-orang bisa lihat dan orang-orang bisa mulai tahu gitu kalau ini bisa disatuin sama hal-hal lain. Jadi pot gerabah tuh nggak cuman stuck kayak gitu aja gitu. Kalau omset aku belum bisa sharing gimana banget, tapi kita kira-kira sejauh ini penjualan per bulan paling tinggi bisa sampai 3.000 piece atau 4.000 piece pot gitu. Dengan range harga pot kita yang dari 15.000 yang paling kecilnya, dan ada yang besar-besarnya tuh 300-450 gitu. Itu pas lagi hype-hypenya banget lagi ya tanamannya, itu kira-kira bulan November tuh. Jujur walaupun kita awalnya mulainya online ya, tapi belakangan tuh offline store kita jauh lebih jalan sih, karena orang kayaknya bisa pegang, bisa lihat langsung kira-kira besarnya berapa, mereka bisa udah ngukur sendiri. Jadi offline store kita sih yang lebih nge-push itu semua dan pameran. Strategi kedepannya ya, untuk sejauh ini kita sih memang masih fokus banget ke pot sama tanaman. Kita mencoba banget lah buat ngelengkapin kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhin sama planters baru dan yang udah lama juga. Kita mencoba untuk adakan media tanam, kita adakan untuk turus, ada
Bata Pet juga itu kayak buat repotting pet gitu, serum. Tapi kedepannya kita sih udah mulai mikir untuk nggak masukin cuman daerah pot dan tanaman, kita akan masukin lebih kerajutan, kayu-kayuan, kita akan coba mulai lari ke home decor. Estetik, simple, fun kali ya, karena nggak cuman gitu-gitu aja. Harus dong, soalnya Bata Pot tuh bisa bikin rumah para teman-teman sekalian yang nanti belanja gitu ya buat lebih estetik, biar bisa lebih minimalis juga, karena pilihannya banyak lagi gitu dan banyak banget hal-hal yang nggak selalu bisa dicari di satu tempat. Kita mau jadi satu tempat yang bisa orang sekali datang nggak usah cari-cari ke tempat-tempat lain gitu untuk barang-barang yang berkaitan. Kalau buat Bata Pot sendiri sih yang udah pasti kita mentingin banget pelayanan, service gitu. Mau gimana juga kalau customer happy, bisnisnya juga bisa happy. Saat customer punya ikatan gitu sama tokonya, bisa punya positif energi pas keluar dari tokonya, pasti juga mereka akan mau untuk kembali lagi sih, itu aja.